dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk hadir di sekolah kita, yakni di SMP 43 Sijunjung. Dan tak lupa pula salam beri salam, marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Ya, semoga nanti kita termasuk dari hamba pilihan beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMP 43 Sijunjung. Seterusnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Majelis Guru SMP 43 Sijunjung yang telah hadir pada ruangan ini, yang mana pada hari ini kita akan melakukan ini sebagai bentuk tugas dari saya sebagai calon guru penggerak Kabupaten Sijunjung Kabupaten 6 Angkatan 6, yang mana pada hari ini kita akan melakukan aksi nyata diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Nah, dalam kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik dan berbagi informasi tentang penerapan budaya positif khususnya di SMP 43 Sijunjung. Oke, sebelum kita mulai, di sini kita ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini benar apa tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benarkah ini hukuman bisa mendisiplinkan anak kita? Salah. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju apa tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Salah. Setuju apa tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa Bu Sinta tidak setuju? Saya menyampaikan tidak setuju karena kita sebagai guru tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak. Nantinya kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, selalu anak itu harus kita berikan penghargaan baru dia mau bekerja atau melakukan kegiatan apa yang kita perintahkan. Itu dari saya itu. Oke, jadi pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Seharusnya kita sebagai seorang guru menjawabnya tidak setuju, karena hal ini akan menimbulkan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Jadi anak akan termotivasi melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu hal. Nah, misal ketika kita minta tolong, kita iming-imingkan, nanti kamu tolong ibu, nanti ibu kasih kamu nilai. Atau nanti kamu bantu ibu, nanti ibu kasih kamu sesuatu, coklat, pena. Nah, ternyata hal ini kita sudah menanamkan budaya negatif dalam diri anak. Nah, seharusnya kita menanamkan sebuah budaya, yaitu budaya positif yang berasal dari dalam diri. Kalau memberikan penghargaan berarti itu dari luar, karena anak mengharapkan sesuatu dari perbuatan yang mereka lakukan. Ya, jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak, berarti seharusnya kita tidak setuju, karena tidak selamanya hukuman itu membuat anak disiplin. Kadang-kala hukuman hanya anak disiplin ketika hukuman itu dilaksanakan. Besok-besok mereka ternyata masih melakukan kembali. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini tidak setuju. Ya, karena hukuman dalam arti kata kita sebagai seorang guru itu tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Anak hanya boleh menerima konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan, bukan menerima hukuman. Itu karena sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dalam proses pendidikan seorang guru harus berpusat kepada peserta didik. Oke, kita masuk materi itu pertanyaan pemantik. Kita masuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita sudah sering mendengar kata disiplin, benar atau tidak? Benar. Kita biasanya mengaitkan disiplin dengan apa?
pergi ke sekolah tepat waktu. Ada lagi yang lain? On time. Yang lebih tepat kira-kira apa? Ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang sama kita sebagai seorang guru apa? Peraturan. Peraturan. Ketika ada peraturan, pasti ketika anak melanggar ada konsekuensi, ada sanksi. Nah, kalau sekarang sebenarnya hukuman, disiplin, ketika kita berbicara disiplin, kita langsung terbayang hukuman. Benar apa tidak? Ketika anak melanggar disiplin, maka mereka akan menerima hukuman. Nah, itu sebenarnya adalah masalah artian kata disiplin, ya. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari pendapat Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang mereka hargai. Namun dalam budaya kita, kata disiplin itu sudah mengalami pergeseran makna. Ya, kita ketika mendengar kata disiplin, kita cenderung mengartikan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita biasanya menanamkan dalam diri anak kita untuk supaya mereka patuh, kita memberikan apa? Iya, kita biasanya memberikan hukuman. Nah, ternyata itu adalah miskonsepsi yang sering kita lakukan selama ini. Ketika kita mendengar kata disiplin, maka ujung-ujungnya kita akan terbayang dengan hukuman atau akibat yang akan diterima oleh anak ketika mereka melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran. Yang kecenderungan umum kita adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi seharusnya ketika kita melakukan disiplin anak, kita harus punya tujuan adalah merubah karakter anak dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Itu seharusnya tujuan kita memberikan hukuman, memberikan nilai budaya positif, yaitu disiplin kepada anak, bukan untuk membiasakan anak untuk menerima hukuman dari kita sebagai seorang guru. Lalu tujuan kita melakukan disiplin adalah membuat seseorang mengali potensinya menuju kepada suatu tujuan yang mulia. Nah, misalnya kita mendisiplinkan anak. Sekolah kita mulai jam 7.30. Kira-kira tujuan kita melakukan disiplin ini untuk apa? Kira-kira apa tujuan kita? Kita buat peraturan. Mulai proses PBM di sekolah adalah 7.30. Kira-kira ini kita suatu budaya disiplin apa bukan? Iya. Nah, kira-kira kita membiasakan masuk kelas jam 7.30 ini sebagai tujuannya untuk apa? Iya, supaya PBM berjalan dengan lancar. Yang kedua kira-kira apa? Agar anak disiplin dengan waktu. Jadi mereka bisa mengatur waktunya, kapan harus bangun, kapan harus mandi, kapan harus sampai di sekolah. Nah, itu jadi tujuannya adalah untuk membuat seseorang mengali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia. Sesuatu yang dihargai dan bermakna serta disiplin juga merupakan bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Nah, misalnya tadi kita mengeluarkan aturan bahwa mulai proses PBM jam 7.30, maka di sini nilai mulia yang kita harapkan salah satunya adalah anak disiplin dengan waktu. Yang kedua, kita sebagai seorang guru tentu juga membuat kita menjadi disiplin. Kita jadi harus bisa memanajemen waktu agar apapun yang terjadi 7.30 murid dan guru itu sudah berada di lingkungan sekolah atau di dalam ruangan kelas untuk siap menerima materi pelajaran. Nah, ini disiplin positif berdasarkan teori kontrol yang dikeluarkan oleh William Gasser. Nah, di sini dikemukakan bahwa kita sebagai seorang guru tidak bisa mengontrol murid. Ya, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Dalam artian maksudnya begini, kita tidak bisa
punya warnanya sendiri. Nah, tugas kita sebagai seorang guru, jika warna anak kita sudah baik, maka tugas kita adalah menebalkan kembali warna yang sudah baik tersebut. Dan jika warna anak kita kurang baik, nah tugas kita adalah mengaburkan warna yang kurang baik tersebut sehingga yang nampak adalah warna yang baik. Tetapi sebagai seorang guru, kita tidak bisa merubah anak kita menjadi sesuai dengan keinginan kita. Ya, nah makna positif dalam sini adalah kita belajar mengontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia. Itu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Nah, dalam ini di sekolah kita itu adalah nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena dalam kurikulum Merdeka, tujuan akhirnya adalah kita bisa membentuk seorang peserta didik yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Misalnya kita memanggil seorang anak yang bermasalah ke kantor, kita punya tujuan apa tidak? Punya. Kita memarahi anak punya tujuan apa tidak? Punya. Kita menghukum anak punya tujuan? Iya. Nah, ini sesuai dengan teori motivasi yang akan kita lakukan. Tetapi lebih bagus teori motivasinya adalah yang melahirkan motivasi dari anak, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri anak sendiri, bukan karena faktor dari luar. Nah, contoh faktor dari luar untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Jadi anak kita berubah, mereka melakukan perubahan dalam diri mereka, ternyata tujuannya adalah untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini sebenarnya adalah sesuatu yang kurang baik untuk kita lakukan. Nah, seharusnya nilai-nilai itu adalah untuk anak menumbuhkan dalam diri mereka itu untuk menghargai diri mereka sendiri. Lalu lanjut 5 posisi kontrol yang akan dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama itu penghukum sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini nanti akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Yang kelima, ada manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu untuk bertahan hidup. Yang salah satunya untuk bertahan hidup adalah terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Nah, jika anak kita terpenuhi kebutuhannya, maka insya Allah proses PBR-nya akan berjalan dengan lancar. Yang kedua ada penguasaan dalam diri anak. Yang ketiga, anak ternyata membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan sekolah. Yang ketiga, anak membutuhkan kesenangan. Yang keempat, ternyata anak membutuhkan kebebasan. Jadi sebagai seorang guru kita tidak bisa mengecap anak, mengatur anak sesuai dengan keinginan kita. Ternyata mereka juga butuh kebebasan untuk mereka melakukan sesuatu sesuai dengan minat, bakat, dan keinginan mereka. Nah, ini sesuai dengan proses pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita lakukan. Karena dalam proses pembelajaran kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar, minat, dan bakat anak. Sebelumnya ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan dulu tentang yang sudah kita tampilkan? Oke, lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia dan ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini era dikaitkan dengan nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu apa? Nilai profil pelajar Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, nilai yang kedua mandiri. Yang ketiga
bernalar kritis. Yang keempat, berpikiran global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Nah, inilah tujuan kita melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tujuan akhirnya adalah kita sebagai seorang guru mampu membentuk karakter anak didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang mana itu memiliki 6 dimensi yang harus kita kembangkan dan kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Oke, kita masuk dengan hukuman. Kita sudah pernah memberi hukuman? Pernah, bahkan bisa dikatakan kita masih terlalu sering untuk memberi hukuman kepada anak. Nah, hukuman sendiri adalah sesuatu akibat yang diterima oleh anak atas perbuatan yang mereka lakukan. Nah, biasanya hukuman ini berbentuk apa? Menyakitkan. Ya, benar, hukuman biasanya menyakitkan fisik, kadang fisik maupun non fisik. Kalau fisik misalnya kita mencubit, kita memukul dengan rok dan sebagainya. Nah, kalau non fisik biasanya dengan verbal atau dengan kata-kata. Misalnya kita mengeluarkan kata-kata yang misalnya kasar. Nah, itu adalah salah satu bentuk hukuman yang masih sering kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, ternyata hal ini itu tidak boleh lagi kita lakukan. Ya, ciri-ciri hukuman yang pertama, hukuman tidak bersifat terencana atau tiba-tiba, benar? Biasanya ketika anak langsung bermasalah, kita panggil ke kantor, langsung kita beri konsekuensi hukuman. Kamu gini, kamu bersihkan ini. Kadang kita memberikan hukuman hanya berdasarkan sesuatu yang terlintas di pikiran kita. Ya, yang kedua, atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, atau misalnya di sini dalam pemberian keputusan hukuman biasanya itu langsung dari pikiran guru tanpa mempertanyakan kepada anak. Benar atau tidak? Iya. Nah, misalnya kamu tidak mengerjakan PR, berarti silakan bersihkan WC. Nah, itu contoh. Kita tidak pernah bertanya apakah anaknya bersedia atau tidak atas hukuman yang akan kita berikan. Yang ketiga, hukuman bersifat satu arah, biasanya dari pihak guru. Ya, di sini maksudnya anak kita beri kesempatan untuk membela diri. Biasanya ketika guru sudah mengeluarkan A, berarti anak harus melakukan A sesuai dengan perintah guru. Nah, ini yang dimaksud dengan hukuman. Yang ketiga, yang keempat, hukuman tanpa melalui kesepakatan dan mengarah kepada pihak guru. Jadi dalam pemberian hukuman, pemegang kendalinya adalah guru. Anak hanya bersifat menerima. Yang kelima, hukuman berupa fisik maupun psikis atau murid, biasanya anak akan tersakiti atau atas perbuatan atau kata-kata yang dikeluarkan oleh guru. Bahkan terkadang hal ini akan menimbulkan, kalau anaknya yang ada jiwa pemberontak, biasanya mereka akan melakukan pemberontakan atau bisa jadi melawan kepada guru. Nah, ini adalah akibat kita pemberian hukuman. Nah, ternyata di dalam kurikulum Merdeka kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Kita hanya boleh memberikan konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah sesuatu yang harus diterima anak, tetapi penderitaannya atau apanya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Nah, ini ciri-cirinya. Bentuk konsekuensi sudah terencana dan biasanya disepakati oleh guru dan anak. Nah, misal ketika anak menumpahkan minuman di dalam kelas, kira-kira konsekuensinya apa yang akan mereka lakukan? Iya, mereka membersihkan kembali lantai yang bekas tumpahan minuman mereka. Nah, ini adalah salah satu contoh konsekuensi. Tetapi ketika anak menumpahkan minuman di kelas, kita suruh mereka membersihkan WC, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi?
sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Yang kedua, biasanya konsekuensi sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Yang keempat, murid dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, misalnya ketika anak kita tugaskan membersihkan bekas tumpahan minumannya, itu biasanya setelah selesai mereka akan kembali ke tempat duduk. Nah, biasanya durasi waktunya kurang lebih hanya sampai 5 menit. Nah, ini maksudnya jangka waktunya hanya pendek atau sementara. Yang ketiga, konsekuensi diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi kita buat di sini kita dibuat dalam keyakinan kelas. Nah, misalnya ketika anak melakukan A, sebagai konsekuensinya adalah A. Nah, itu yang dimaksud dengan bisa diukur. Yang kelima, sikap guru umumnya memonitor anak. Jadi ketika anak misalnya tadi membersihkan bekas minuman, kita sebagai guru itu hanya melihat apakah mereka melakukan konsep tugasnya apa tidak. Nah, ketika mereka lakukan tugasnya, maka kita sebagai guru itu biasanya akan diam saja karena anak sudah melakukan sesuai dengan apa konsekuensinya. Yang ketiga, yang keenam, konsekuensi biasanya sudah diketahui oleh murid karena konsekuensi ini merupakan kesepakatan guru dengan murid. Nah, ini masuk teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada motivasi eksternal, ada internal. Yang pertama, motivasi eksternal itu apa? Ya, motivasi yang berasal dari luar diri anak. Misalnya tadi ada kita memberikan imbalan. Nah, itu berarti itu dari luar. Nah, yang paling bagus adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri anak. Nah, ini akan melahirkan disiplin positif, yaitu anak menjadi lebih menghargai diri mereka sendiri. Nah, contohnya di sini saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Misalnya saya akan menjadi seorang dokter ketika saya rajin belajar. Nah, jadi ini maksudnya, jadi yang paling bagus ketika kita mendisiplinkan anak, kita harus bisa menimbulkan suatu motivasi yang berasal dari dalam diri anak, yaitu motivasi internal. Karena ini akan berakibat kepada budaya positif baik dalam diri anak maupun dalam sekolah kita. Lalu ini ada hukum dan penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, kita pernah memberi penghargaan? Pernah. Apa itu contoh penghargaan? Penghargaan apa saja yang pernah kita berikan kepada anak? Kalau dia menjawabnya dengan benar, kita memberikan hadiah, tapi sebelum itu atau memberikan tepuk tangan, tapi sebelum itu tidak dijanjikan. Ya. Kalau tepuk tangan itu biasanya reward ya, kita bilang bagus, kita apa, nah itu boleh kita lakukan. Nah, di sini penghargaan di sini dalam arti berbentuk barang. Nah, misalnya kita iming-imingkan, kalau kamu bisa ini, kamu akan gue kasih ini. Nah, ternyata penghargaan ini tidak boleh kita lakukan karena ini akan menimbulkan nilai-nilai negatif dalam diri anak. Salah satu, ketika anak melakukan sesuatu, mereka cenderung berpikir, ketika saya melakukan ini nanti saya dapat apa. Nah, ketika anak memikirkan mendapatkan apa, nah ini adalah sesuatu yang salah. Jadi kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak karena penghargaan ternyata itu kurang efektif. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Nah, misalnya kalau hari ini kita memberikan penghargaan ini, ketika besok kita lakukan lagi, kita tidak memberikan penghargaan, maka hubungan kita anak dengan guru akan kurang harmonis. Kenapa Ibu kemarin Ibu mengasih saya ini, ternyata hari ini tidak. Nah, kita pun sebagai seorang guru tentu tidak akan sanggup memberikan hadiah setiap kali kita masuk. Terbayang kalau kita mengajari 3 kelas, setiap kali masuk 2 kali seminggu, berarti 1 minggu kita harus menyiapkan 6 buah hadiah.
bersifat menghukum. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan waktu. Lalu penghargaan menurunkan kualitas, maksudnya di sini kualitas adalah kualitas anak. Jadi ketika mereka melakukan suatu hal, karena mereka mengharapkan penghargaan, maka kualitas perbuatan yang mereka lakukan itu jadi berkurang. Ya, anak lebih cenderung hanya memikirkan apa yang akan mereka terima daripada proses yang akan mereka jalani atau daripada ilmu yang mereka dapatkan. Yang kelima, penghargaan mematikan kreativitas. Kira-kira ini maksudnya apa? Apa yang dimaksud dengan penghargaan mematikan kreativitas? Kira-kira maksudnya? Mereka hanya melakukan sampai sebatas yang dijanjikan saja. Iya, mereka melakukan hanya sebatas yang dijanjikan oleh guru. Misal, ketika kamu bisa melakukan sampai B, ibu akan mengasih ini. Nah, ternyata mereka ketika sudah sampai di B, padahal sebenarnya mereka lebih bagus lagi. Tetapi karena dengan di B mereka sudah mendapatkan hadiah, ya sudah sampai di B saja. Mereka tidak berpikirkan untuk lebih meningkatkan kreativitas mereka. Ternyata sebenarnya kalau digali, mereka bisa sampai di C atau sampai di D. Ya, ini maksudnya penghargaan mematikan kreativitas. Yang keempat, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, jadi motivasinya hanya berasal dari luar. Nah, jadi kesimpulan yang kita ambil dari ini adalah sebagai seorang guru kita tidak dibenarkan memberikan penghargaan kepada anak, karena hal ini lebih banyak manfaatnya berupa sisi negatif daripada sisi positif. Ya, jadi berikanlah penghargaan berupa reward atau pujian, tapi kita tidak lagi memberikan penghargaan dalam bentuk kebendaan. Kira-kira sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Bu Sinta. Tadi disebutkan untuk penghargaan bagi siswa itu kita tidak boleh lagi melakukannya. Salah satu contohnya, kalau kan selama ini kita berikan ini ya, anak mendapat juara. Anak mendapat juara 1 sampai 3 kita berikan itu hadiah. Ya, untuk kedepannya besok berarti kita di sekolah berarti tidak boleh kita lakukan seperti itu lagi, Bu. Ya, kalau sebenarnya dalam kurikulum Merdeka semua anak itu dianggap istimewa. Jadi tidak ada lagi yang juara 1, 2, dan 3. Ya, karena berarti kita tidak boleh lagi mengelompokkan anak ini juara 1 ini mendapatkan ini juara 2 mendapatkan ini juara 3 mendapatkan ini, tidak. Ternyata itu dalam kurikulum Merdeka itu tidak boleh kita lakukan karena semua anak dianggap istimewa. Cuma itu satu PR bagi kita adalah merubah kebiasaan. Kalau ini bisa dikatakan budayanya sudah mendarah daging dari dalam diri kita. Hampir di semua sekolah itu memberikan penghargaan untuk ranking. Sebenarnya dalam kurikulum Merdeka semua anak kita anggap istimewa. Anak unik dengan segala kodratnya. Ya, itu dimaksud. Nah, bagaimana ketika memberikan hadiah ketika di akhir semester? Nah, ini kita kembali kalau tujuan kita hanya sekedar memberi motivasi, itu insya Allah boleh kita lakukan. Tapi kalau tujuan kita hanya untuk sekedar memberi penghargaan, itu tidak dibenarkan lagi. Nah, di sini untuk membedakan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama coba kita lihat ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 1 kali dalam buku kalimat, dalam buku, yaitu kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini bentuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah
Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke. Apakah ini sering kita lakukan? Nomor 1, siapa yang pernah melakukan? Saya sendiri pernah sering. Ya, sering waktu kegiatan sholat berjemaah. Yang tidak sholat berjemaah maka disuruh menulis 1000 kata. Dengan saya akan mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, menurut kita ternyata itu sudah benar. Ternyata itu adalah sebuah kesalahan yang sering kita lakukan sebagai seorang guru. Yang kedua, menugaskan anak untuk mengelilingi lapangan lapangan bola basket karena terlambat. Ini juga termasuk bentuk hukuman. Dan saya yakin dan percaya jenis-jenis ini sering kita lakukan sebagai seorang guru. Oke, kita lihat jawabannya. Benarkah? Oke, ternyata nomor 6 Wiwi benar ya. Oke, nomor 1, mencatat 1 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ternyata ini adalah bentuk hukuman. Berarti ini kita coret, tidak boleh lagi kita lakukan sebagai seorang guru. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Ini adalah hukuman. Ternyata ini juga tidak boleh kita lakukan. Yang ketiga, murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Ini juga bentuk hukuman. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Kenapa ini konsekuensi? Karena sesuai dengan Apa yang dikerjakan? Iya, ini sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita mencoret, berarti kita harus berhenti. Nah, ini adalah konsekuensi. Yang ketiga, murid disuruh untuk membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini adalah konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh mengenakan sepatu hitam di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Berarti ini adalah hukuman. Yang keenam, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Nah, sebelumnya berarti ini kita sudah buat dulu kesepakatan mata pelajaran dengan guru. Misalnya ketika kita pelajaran PJOK, bagi siswa yang terlambat 10 menit berarti harus lari mengelilingi lapangan. Nah, ini termasuk dalam konsekuensi. Nah, sebagai seorang guru, kita hanya boleh memberikan konsekuensi. Tidak boleh lagi memberikan hukuman kepada murid. boleh menambahkan tugas. Oke, silakan Bu Wiwi. Kemarin kan sempat mengisi tentang PMM yang Ya. kenapa pelajaran olahraga di saat pelajaran olahraga disuruh anak melakukan lari, Ya. itu termasuk konsekuensi karena di pelajaran PJOK biasanya kalau yang di lapangan setiap anak itu kan harus melakukan pemanasan. Ya, jadi lari keliling lapangan itu dianggap sebagai pengganti pemanasan yang dia terlambat, di mana kemungkinan temannya tadi yang lain sudah selesai pemanasan. Maka itu bisa dianggap sebagai konsekuensi. Jadi kita bukan menghukum karena dia terlambat, tapi sebenarnya melaksanakan yang selaras dengan kegiatan PJOK itu dia melakukan pemanasan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Wiwi, benar sekali. Jadi dalam pelajaran, tapi kalau dalam pelajaran IPS anak disuruh lari mengelilingi lapangan termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena kalau dalam pelajaran IPS itu tidak ada lari. Nah, lari ini adalah bagian dari kegiatan awal pada pembelajaran olahraga atau dalam kegiatan pemanasan. Oke, silakan Bu Irma. Misalnya menyuruh anak untuk membuat kalimat 1 halaman. Saya adalah siswa SMP 43 Sujunjung karena tulisannya jelek. Jadi berlatih gitu. Ya, bisa gitu kan konsekuensi. Menulis anak, menulis apa yang ditulis tadi? Saya siswa SMP 43 Sujunjung. Saya adalah siswa SMP 43 Sujunjung. Oke, kira-kira anak menulis itu adakah sesuatu yang mereka dapatkan? Memperbaiki tulisannya. Iya, memperbaiki tulisan itu yang di luar. Kira-kira ilmunya yang lain apa? Alangkah lebih bagus ketika kita suruh meringkas materi pelajaran. Misalnya pelajaran IPS kita suruh mereka meringkas materi perubahan sosial budaya, itu lebih bermanfaat daripada menulis saya adalah
kaitkan dengan materi pelajaran. Salah satu, kalau kita menyuruh anak menulis saya adalah siswa SMP 43, dalam diri mereka akan timbul, oh ini pasti hukuman. Tetapi kalau kita suruh mereka meringkas materi pelajaran, kira-kira mereka merasa hukuman apa tidak? Tidak. Jadi tergantung konteks. Jadi kalau konteksnya hanya disuruh menulis saya adalah siswa SMP 43, bisa kita katakan itu sebagai hukuman. Jadi anak-anak akan merasa karena tulisan saya jelek saya dihukum oleh ibu ini. Tapi kalau kita kaitkan dengan materi pembelajaran, itu akan menjadi sebuah konsekuensi. Ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Maksudnya di sini tadi, kalau hukuman kita biasanya kita putuskan, kamu tidak membuat PR berarti harus membersihkan WC, berarti harus. Nah, harus ini adalah sesuatu yang harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi bisa saja ketika anak menumpahkan minuman, ya bisa saja ini tidak harus dia yang melakukan, bisa saja digantikan oleh orang lain. Nah, ini maksudnya. Yang kedua, anak membenci, karena adanya hukuman anak menjadi membenci disiplin. Ya, karena kalau hukuman itu identik dengan kekerasan. Ya, baik itu kekerasan fisik atau kekerasan verbal. Nah, kalau dalam konsekuensi anak menjadi menghargai disiplin. Yang kedua, hukuman bersifat paksaan. Kalau konsekuensi adanya stimulus dan adanya tanggapan. Stimulus ini adalah sesuatu yang diberi motivasi yang diberikan oleh guru sebelum anak melakukan sesuatu. Lalu untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang kelima, hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau yang di konsekuensi konsep diri yang baik. Jadi dengan adanya konsekuensi anak diajarkan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Lalu hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, karena anak takut menerima hukuman, biasanya mereka akan cenderung menyembunyikan kesalahan yang mereka lakukan. Benar apa tidak? Ya. Nah, tetapi dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu hukuman seperti marah atau rasa bersalah akan menimbulkan sifat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu akan timbul nilai-nilai negatif dalam diri anak. Nah, sedangkan dalam konsekuensi yang pertama, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi waktunya hanya sementara. Tetapi kalau hukuman biasanya dalam jangka waktu yang lama. Oke, kita masuk dengan restitusi. Nah, kemarin saya sudah mencoba melaksanakan aksi nyata dengan segitiga restitusi. Nah, itu apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi dalam restitusi anak itu sudah dianggap memiliki karakter yang baik. Nah, cuma kita sebagai seorang guru, kita perlu melakukan penguatan kembali agar mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik lagi. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Nah, jadi kalau dalam pemberian hukuman itu biasanya langsung dari guru ya, A, B, C, D, kamu harus gini. Tetapi dalam restitusi sebagai seorang guru, kita harus menanyakan kepada anak apa solusi yang mereka inginkan atas permasalahan yang mereka lakukan. Itu yang dilakukan dalam restitusi. Pernah kita lakukan? Pernahkah kita melakukan restitusi dalam permasalahan kita di sekolah? Pernah, pasti sudah pernah. Kita kan tidak akan
restitusi yang biasanya kita loncati. Ya, walaupun dalam keseharian sebenarnya ini sudah kita lakukan. Jadi intinya adalah dengan restitusi kita berusaha membuat anak atau mengembalikan anak menjadi karakter yang lebih baik lagi. Ini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Di sini adalah hubungan murid dengan guru atau hubungan murid dengan temannya yang berbuat permasalahan. Yang ketiga, restitusi itu berbentuk tawaran, bukan paksaan. Jadi tawaran untuk kira-kira ketika anak melakukan A, maka solusinya bagaimana? Nah, sebagai guru kita bisa memberikan tawaran kepada anak untuk jalan keluar terhadap permasalahan mereka. Yang keempat, restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi dengan restitusi kita membuat anak untuk kembali menyadari kesalahan mereka. Ya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita tahu setiap perbuatan yang kita lakukan pasti memiliki dasar atau pasti memiliki tujuan. Bisa ketika anak kita A dan B bertengkar, pasti ada sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran. Ya. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi tujuan kita melakukan restitusi adalah mencari jalan keluar terhadap permasalahan anak, bukan untuk memberi hukuman. Ya, yang kesembilan, restitusi memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lalu kita masuk 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar yang diperlukan oleh anak didik kita. Yang pertama, ternyata anak didik kita butuh bertahan hidup. Nah, maksudnya di sini mereka harus terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Nah, sebagai seorang guru kita harus bisa mengetahui kondisi masing-masing anak. Nah, bisa saja hari ini anak kita tidak bersemangat belajar, misalnya kepalanya di atas meja, ternyata karena dia belum sarapan, ternyata ibunya belum memasak di rumah. Tentu ketika anak belum sarapan, tentu akan mengurangi motivasi mereka untuk belajar. Yang kedua, anak butuh kasih sayang dan rasa diterima. Benar apa tidak? Ya, biasanya anak akan lebih menghargai seorang guru yang perhatian kepada mereka daripada seorang guru yang kurang perhatian. Karena anak ini butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh kita sebagai seorang guru. Yang ketiga, adanya penguasaan. Jadi anak di sini maksudnya perlu kita berikan sesuatu yang kita hargai. Ya, misalnya ada jabatan ketua kelas. Nah, ini biasanya akan membuat anak merasa memiliki kekuasaan, atau anak yang kita percaya menjadi pemimpin suatu kegiatan. Ya, lalu adanya kesenangan. Nah, biasanya anak tidur di kelas itu karena mereka senang atau bukan? Karena bosan. Oke, lalu tapi terkadang itu ada difaktori ada kesenangan mereka untuk tidur. Karena ada faktor mereka akan cenderung melakukan sesuatu yang mereka senangi ketika belajar. Misal ketika kita menerangkan, ternyata si A ini malah melukis. Ya, si B ini malah mengambil guru yang di depan. Nah, itu adanya kesenangan. Nah, sebagai seorang guru kita juga harus menghargai kesenangan anak ini. Yang kelima, anak ternyata butuh kebebasan. Benar apa tidak? Ya, kita aja sebagai manusia tidak mau selalu ditikam, ya. Jadi adanya kebebasan. Nah, disinilah gunanya pembelajaran berdiferensiasi.
sini kita memberikan kebebasan kepada anak untuk mengerjakan tugas sesuai dengan kesenangan mereka, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Oke, kita masuk yang terakhir, 5 posisi kontrol. Nah, sebelumnya kita akan menonton video. Oke, kita skip aja. Jadi 5 posisi kontrol ya yang sering kita lakukan. Yang pertama sebagai posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat posisi sebagai pemantau atau monitor, yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Sudah pernah nonton videonya dalam PMM? Sudah? Ya, di PMM itu sudah ada. Nah, untuk menambah pengetahuan kita tentang segitiga restitusi, kita perhatikan video berikut ini. Disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dyen-Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4.
posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu.
Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi? Oke, jadi setelah kita menyaksikan video tadi, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan? Ada yang bisa menyimpulkan isi videonya tentang apa? Ya, itu adalah posisi kontrol seorang guru ketika menangani permasalahan siswa. Dan kita yakin dan percaya kelima posisi kontrol ini pernah kita lakukan. Benar apa tidak? Benar. Yang paling sering kita lakukan nomor berapa? Mengukur, nomor 1 ya. Apalagi yang paling sering kita lakukan? Nomor ya, posisi sebagai teman. Setelah itu pembuat rasa bersalah pernahkah kita lakukan? Iya. Jadi biasanya kita guru itu berada di grade 1, 2, dan 3. Ya, ternyata apa yang kita lakukan menurut kita sudah baik, ternyata itu kurang tepat. Ya, yang pertama posisi yang sering kita lakukan adalah sebagai pemberi hukuman. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung memberikan hukuman sesuai dengan hasil pemikiran guru tanpa menanyakan kepada anak. Benar apa tidak? Iya. Nah, ternyata posisi kontrol ini kurang tepat untuk kita lakukan. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Dalam hal ini kita juga sering melakukan. Biasanya kita memanggil anak, kita berbicara dengan kelembutan. Nah, ternyata walaupun dengan kelembutan, ternyata ini kurang baik ya, karena akan membuat anak kehilangan identitasnya. Jadi akan timbul, mereka hanya akan dalam jiwanya ada timbul bahwa mereka adalah sebagai seorang yang gagal ya. Jadi sebagai pembuat rasa bersalah itu ternyata kurang tepat juga kita lakukan sebagai seorang guru. Yang ketiga, sebagai seorang teman. Kira-kira dampak negatif kita sebagai seorang teman apa? Kurang menghargai. Ya, anak jadi tidak menghargai guru karena merasa ibu pasti akan ditolong. Jadi apapun yang mereka lakukan pasti akan kita bantu. Pasti tidak akan mendapat teguran dari guru karena kita dengan guru adalah berteman. Jadi anak akan kehilangan jati dirinya. Jadi anak cenderung bergantung kepada guru. Yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Ya, posisi sebagai pemantau ini bagaimana? Ya, posisi sebagai pemantau itu kita hanya melihat anak melakukan konsekuensi yang mereka lakukan tanpa adanya dukungan atau hubungan timbal balik yang kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, tetapi posisi yang paling bagus dilakukan oleh seorang guru adalah sebagai manajer. Ya, dengan sebagai manajer kita menanamkan anak, kita membimbing anak untuk mereka menyadari kesalahan mereka dan kita membimbing mereka untuk menemukan solusi atas permasalahan yang mereka lakukan. Jadi posisi kontrol paling baik yang dapat dilakukan oleh seorang guru adalah sebagai manajer. Nah, sebagai seorang manajer kita menjalankan sebuah sistem disebut dengan segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang akan kita lakukan. Yang namanya segitiga berarti ada 3 sisi yang harus kita penuhi. Yang
kita tanyakan kepada anak tentang keyakinan mereka terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan. Nah, misal kita bisa berkaitan dengan mengaitkan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kita bentuk sebelumnya. Ya, dalam menanyakan keyakinan kita bisa bertanya apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah. Nah, ini biasanya kita kaitkan dulu. Lalu apa nilai-nilai universal yang telah kita sepakati. Nah, jadi dalam menjalankan segitiga restitusi, kita menjalankan peran kita sebagai seorang manajer. Yang mana manajer berarti kita hanya berperan sebagai untuk mengatur atau kita sebagai fasilitator ketika anak berbuat kesalahan. Nah, kita melakukan satu kegiatan yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tindakan. Yang pertama, kita menanyakan keyakinan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga adalah validasi kebutuhan anak. Nah, sebelumnya silakan kita perhatikan video kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Oke, ini kasus pertama, 2 anak murid yaitu Milda dan Nabila terlibat perselisihan kelas sehingga menimbulkan keributan. Mereka akhirnya dipanggil oleh wali kelas untuk menyelesaikan. Nah, inilah videonya, silakan diperhatikan terlebih dahulu. Ya, di sini guru melakukan menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas kesalahan yang dilakukan oleh anak, yaitu dengan memberikan kata-kata penguatan positif. Salah satu adalah berbuat salah itu adalah salah satu sifat manusia, yaitu pernah dilakukan. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Dan ini tujuannya adalah supaya tidak terbentuk suatu pendapat anak bahwa mereka adalah orang yang gagal. Ini kasus kedua.
Baik, itu tadi video pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, kira-kira apa yang dapat kita ambil dari video tersebut? Pernahkah kita melakukan kegiatan ini? Proses penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi pernahkah kita lakukan? Ada mungkin tapi tidak sempurna. Iya, sebenarnya kegiatan ini sudah sering kita lakukan, tetapi kecenderungan kita dalam pemberian kita masih memberi hukuman. Prosesnya sudah kita lakukan, tetapi tindak lanjut dari kegiatannya kita masih berbentuk hukuman. Ketika anak kita panggil, ketika dia sudah menceritakan kesalahan mereka, kita berikan motivasi, ujung-ujungnya tetap kita beri hukuman. Nah, ternyata sebenarnya pemberian hukuman kepada anak itu tidak kita benarkan lagi. Ketika anak kita berbuat masalah, dalam penyelesaiannya adalah dalam posisi kita sebagai seorang manajer, kita harus menanyakan kepada anak tentang keyakinan mereka atau tentang keyakinan mereka tentang solusi yang akan mereka lakukan akibat dari kesalahan mereka. Jadi solusi bukan lagi berasal dari guru. Nah, mungkin itu tadi sedikit diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah. Nah, sebelum kita tutup, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini, apa yang sudah kita dapatkan? Silakan, Bu Irma. Saya berpikir solusi dari sebuah kesalahan yang dilakukan oleh anak tidak selalu dilakukan dengan kekerasan atau hukuman, tapi diselesaikan dengan nada yang lembut dan bersahabat. Sekian. Ada lagi yang bisa membantu menyimpulkan? Kira-kira dari proses kita yang tadi apa yang kita dapatkan? Yang pertama dari Bu Irma, ternyata kita tidak boleh lagi ketika menyelesaikan kasus anak, kita tidak boleh lagi memberikan hukuman, tetapi kita harus memberikan jalan keluar. Salah satunya adalah konsekuensi. Ada lagi yang bisa menambahkan? Dalam memberikan penyelesaian masalah terhadap anak, walaupun sebagai teman atau pemberi rasa bersalah, sebenarnya kita tidak memberikan hukuman yang berat. Ternyata itu bukanlah suatu solusi yang baik, karena akan menimbulkan dampak negatif juga terhadap perkembangan anak. Terima kasih Bu Wi. Ada lagi yang bisa menambahkan? Kira-kira apa sih yang kita dapat dari setelah kita menonton video, setelah penyampaian sedikit informasi? Satu yang pasti, ternyata walaupun karena kita berpikir penyelesaian kasus anak
positif di sekolah, kita sebagai seorang guru yang pertama tidak lagi dibenarkan memberikan hukuman, tetapi kita dapat memberikan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan oleh anak kita. Yang kedua, dalam penyelesaian kasus anak atau permasalahan yang dilakukan oleh anak, posisi terbaik yang dapat kita lakukan adalah sebagai seorang manajer, yaitu dengan melakukan segitiga restitusi, di mana dalam posisi sebagai seorang manajer kita memfasilitasi anak untuk